Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya kalau kita meminjami uang teman untuk membayar hutang riba? Kemudian yang kedua, sepengetahuan saya, kalau waliman tidak boleh menerima sumbangan. Bagaimana kalau kita tidak menyediakan kotak sumbangan? Ternyata ada saudara yang memberi sumbangan. Berdosakah kalau kita menerima sumbangan itu, Ustaz? Yang pertama, boleh meminjami teman untuk membayar utang riba, boleh. Kemudian yang kedua, bukan begitu pemahamannya. Yang tidak boleh itu, kalau kita walimah meminta orang yang datang untuk nyumbang, itu tidak boleh. Nah, kalau kita pasang kotak, itu menandakan bahwa kita minta. Yang datang itu harus nyumbang, karena ada kotak di situ. Sehingga ketika mau datang, nyemplungi kotak. Berarti secara tidak langsung kita meminta yang datang ke walimah itu untuk nyumbang. Ini yang tidak diperkenankan. Namun jika sumbangan itu tanpa kita minta, pemberian itu tanpa kita minta, bahkan di undangan kita sudah nulis dengan besar, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Kemudian yang datang tetap memberikan bantuan, ada yang membantu dengan tenaganya. Kemudian ada yang tetap memberi, datang membawa beras dan lain sebagainya. Padahal kita tidak minta, maka itu boleh diterima. Yang tidak boleh itu kita meminta yang datang untuk nyumbang, ya, dengan pasang kotak misalkan, atau dengan isyarat-isyarat yang lain yang pada intinya meminta yang datang untuk nyumbang. Kalau pemberian itu sukarela tanpa meminta, tanpa kita memberikan isyarat apapun, tanpa kita menginginkannya, maka bisa diterima. Dulu Nabi kita pernah memberi Umar ibnul Khattab dengan satu pemberian. Hadis ini ada dalam riwayat Muslim juz 2 halaman 723, nomor hadis 111. An Salim ibni Abdullah an abihi. Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ti Umar bin al-Khattab al-ata'ah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi Umar bin Khattab dengan satu pemberian. Faqala lahu Umar, kemudian Umar berkata kepada Rasulullah, A'tihi ya Rasulullah afqara ilaihi minni. Berikanlah wahai Rasulullah kepada orang yang lebih membutuhkan daripadaku. Maka Rasulullah bersabda kepada Umar, khudhu fatamawalhu au tasaddaq bihi. Ambil saja pemberian ini dan jadikan sebagai hartamu, atau ambil dan sedekahkanlah. Wa ma ja'aka min hadzal mali wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu. Dan apa-apa yang datang seperti pemberian ini kepadamu wahai Umar, sedang kamu ghairu musyrifin, tidak menginginkannya, wala sa'ilin, dan tidak memintanya, fakhudhu, maka terimalah, ambillah. Wa mala, dan jika tidak demikian, fala tutbi'hu nafsaka. Jangan kamu menuruti hawa nafsumu dengan meminta
apalagi meminta dengan paksa. Pasang kotak itu bagian dari meminta. Berarti bagian dari mengikuti hawa nafsu. Faqala Salim, kemudian Salim mengatakan, famin ajli dalika kana Ibnu Umar. Oleh karena itu, maka Ibnu Umar la yas'alu syai'an ahadan, tidak pernah meminta sesuatu kepada seseorang pun. Wala yaruddu syai'an u'tiyahu, dan tidak pernah menolak pemberian yang diberikan kepadanya bukan karena Ibnu Umar meminta atau sangat menginginkannya. Jadi yang tidak boleh itu walimah yang memang kita meminta, yang datang untuk nyumbang, itu yang tidak boleh. Kalau pemberian itu, sumbangan itu tanpa kita meminta, tanpa kita menginginkan dengan isyarat-isyarat, kok ada karib kerabat saudara yang memberi, maka boleh diterima. Karena kita tidak menginginkan, kita tidak meminta. Nah, dulu ada ini, sampai warga MTA kurang pas pemahamannya, sampai mengatakan bahwa nek ning pengajianku kira oleh nampa sumbangan, nampa bantuan. Sampai akhirnya tetangganya yang membuatkan tape ketan itu ditumplak ning terase ngono. Ora urusan ro pengajianmu oleh karo ra oleh. Pokoknya saya ingin membuatkan tetangga saya tape ketan karena punya gawe. Nih nek ra gelem nampa pokoknya tak tumplak. Ditumplak itu di teras rumahnya. Kena fitnah toh kajian MTA. Bukan seperti itu pemahamannya. Yang tidak diperbolehkan itu meminta, lah pasang kotak dan sejenisnya, baik terang-terangan maupun dengan isyarat, itu bagian dari meminta. Sedangkan Nabi kita mengatakan, wa mala fala tutbi'hu nafsaka. Dan jika pemberian yang datang padamu tidak seperti itu, maksudnya pemberian yang kita minta, kita menginginkan baik terang-terangan maupun dengan isyarat, maka jangan turuti hawa nafsumu. Nah itu yang tidak diperkenankan. Tapi kalau pemberian yang kita tidak minta, baik terang-terangan maupun dengan isyarat, maka boleh diterima. Sebagaimana dulu Rasulullah memberikan sesuatu pada Umar ibnul Khattab. Dan sesudah mendengarkan penjelasan itu, Ibnu Umar tidak pernah meminta kepada siapapun dan tidak pernah menolak pemberian dari siapapun selama Ibnu Umar itu tidak meminta. Wong tidak pernah meminta. Diberi maka diterima. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?